Assalamualaikum, halo, nama saya Novia Valentina, biasa dipanggil Ovi, peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintahan Kota Solo 2022 dengan posisi analis penataan kawasan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, atau yang biasa disingkat dengan Dinas Perkim. Yuk kenalan dengan Dinas Perkim. Banyaknya lapangan kerja dan harapan perubahan kondisi ekonomi membuat masyarakat desa berbondong-bondong masuk ke kota. Proses urbanisasi ini kemudian memicu tingginya kepadatan penduduk di perkotaan. Padahal jumlah lahan di perkotaan sangat terbatas dan dibanderol dengan harga yang mahal. Hal ini yang kemudian menyebabkan munculnya titik-titik permukiman kumuh di perkotaan. Dengan demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hadir untuk menangani permasalahan tersebut. Dengan visi tersedianya infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera tahun 2025. Kementerian PUPR memiliki misi di bidang perumahan, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur perumahan yang terpadu, andal, dan berkelanjutan. Visi dan misi inilah yang kemudian di daerah, khususnya pada pemerintahan Kota Solo, berusaha diwujudkan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan visi Kementerian PU, Dinas Perkim mempunyai visi tersedianya infrastruktur permukiman yang andal di lingkungan Kota Solo untuk mendukung Indonesia sejahtera tahun 2025. Visi ini diwujudkan dengan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak, huni, dan produktif, dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal, dan berkelanjutan di lingkungan Kota Solo. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Solo Nomor 24 Tahun 2022, Dinas Perkim mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta tugas perbantuan lain, dengan fungsi menjalankan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, dan fungsi lain yang diberikan Wali Kota. Dinas Perkim dikepalai oleh seorang kepala dinas yang membawahi sekretaris, 2 subbagian, dan 3 bidang, yaitu bidang pengembangan perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang peningkatan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Jabatan Analis Penataan Kawasan sendiri berada di bawah bidang kawasan permukiman dan kelompok jabatan fungsional sub-substansi pendataan dan perencanaan. Untuk itu, yang menjadi fungsi Jabatan Analis Penataan Kawasan adalah mendukung kegiatan di bidang kawasan permukiman. Dengan yang pertama, mengelola data rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh Kota Solo. Yang kedua, mendukung proses pembuatan beberapa naskah rencana penanganan kawasan kumuh. Dan yang ketiga, mendukung kegiatan rutin bidang, yaitu pemberian bantuan rumah tidak layak huni. Dengan dilakukannya tugas tersebut, analis penataan kawasan ikut andil dalam mewujudkan visi meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang analis penataan kawasan menjunjung tinggi nilai-nilai SMART ASN, yaitu yang pertama adalah integritas, yang kedua nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Nilai SMART ASN ini secara teknis terlihat dari setiap tahap tugas dan fungsi analis penataan kawasan. Dalam pengelolaan data dilakukan dengan membuat sistem pendataan yang lebih rapi dan akurat dengan pemanfaatan IT. Dalam hal perencanaan penanggulangan kawasan kumuh bisa dilakukan pemanfaatan IT untuk menambah wawasan terkait best practice, konsep pengembangan kawasan permukiman kumuh, dan visualisasi rencana melalui media digital. Untuk pemberian bantuan rumah tidak layak huni, nilai SMART ASN terlihat dari pencatatan koordinat rumah penerima bantuan by name, by address, sehingga tidak ada kemungkinan double pembiayaan pada penerima bantuan ke depannya. Dari sisi sikap perilaku, seorang analis penataan kawasan harus selalu belajar untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan wawasan global, kemudian disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dengan mengusahakan hasil yang terbaik, memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas, khususnya terkait akses rumah layak huni, dan bekerja sama dengan stakeholder terkait melalui kelompok kerja peningkatan kawasan permukiman atau POGJA PKP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.